Balik lagi di channel Manhua Komik. Di video kali ini admin akan membahas part 8 dari video yang sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke videonya. Di awal cerita, setelah bertarung melawan dewa, Choi membunuh satu monster besar dan memakannya. Lalu di sini, Choi berkata, "Kalau aku bertemu konstelasi, aku akan bertarung. Dan kalau aku bertemu monster, aku akan memakannya." Terus-menerus bertarung dan makan. Namun tiba-tiba, di depan Choi muncul sebuah portal. Sebuah gerbang terbuka secara acak di Abyss. Bagiku itu adalah cara untuk bertemu musuh baru. Lalu sambil maju menuju portal, Choi berkata, "Siapa yang tahu? Mungkin saja ini gerbang menuju ke bumi." Meski gerbang ini tidak menuju bumi, aku penasaran konstelasi mana yang akan kuhadapi selanjutnya. Tapi saat Choi masuk, dia tiba-tiba berada di hutan. Di sini Choi sangatlah terkejut dan mengira kalau dia telah kembali ke bumi. Setelah itu, Choi pun pergi untuk mencari pemukiman. Dan terlihat di bawah gunung ada banyak rumah. Ada sebuah desa. Kelihatannya bukan Korea. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Tapi saat Choi sampai, dia sangatlah terkejut karena desa itu bukanlah desa manusia, melainkan desa goblin. Namun tiba-tiba, cahaya yang sangat terang muncul. Choi dan para goblin yang melihat itu bingung mengapa ada cahaya yang sangat terang padahal ini masih malam. Dan ternyata cahaya terang itu muncul dari gerbang yang baru saja terbuka di dekat desa goblin. Lalu para goblin yang melihat itu langsung beramai-ramai membawa senjata menuju gerbang dan menunggu makhluk apa yang akan keluar. Lalu dari dalam gerbang muncul sebuah mulut serigala yang sangat besar. Para goblin yang melihat itu sangatlah terkejut. Tapi tiba-tiba sebuah cakar besar menyerang para goblin. Dan ternyata makhluk yang keluar adalah serigala pemakan planet, aka Fendir. Dan makhluk ini kekuatannya setara dengan konstelasi. Namun terlihat Raja Goblin yang merupakan penyihir goblin terkuat, Odaigon, maju menuju aka Fendir. Hari akhir bagi desa ini telah tiba. Jika aku tidak bisa melawanmu langsung, bagaimana aku bisa menghadapi rakyatku? Aku tidak boleh lari dari kewajibanku, seperti seorang pengecut. Lalu sambil ingin menyerang aka Fendir, Odaigon berkata, "Bahkan jika ini akan menjadi akhir bagi desaku, setidaknya aku akan memberimu luka yang tak pernah kau lupakan." Namun tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat terang datang. Dan itu membuat Odaigon sangatlah terkejut. Apa yang terjadi? Cahaya apakah itu? Dan ternyata cahaya itu adalah Choi. Sudah kuduga kau terlihat terkejut karena kedatanganku ya. Lalu di sini Choi mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Hanya ada satu kesempatan untuk mengalahkannya. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku dalam satu serangan." Setelah itu, Choi pun langsung menembakkan kekuatan yang telah dia kumpulkan. Hingga akhirnya, Choi berhasil mengalahkan aka Fendir dengan satu serangan. Untung saja, semua berjalan sesuai rencanaku. Para goblin yang melihat itu sangatlah terkejut karena Choi berhasil mengalahkan aka Fendir. Lalu di sini Raja Goblin tiba-tiba tunduk di depan Choi dan berkata, "Saat konstelasi lain sibuk melakukan hal yang tak berguna, hanya dirimu yang turun untuk menyelamatkan rakyatku. Sekarang Anda adalah dewaku dan masterku." Di sini terlihat semua goblin yang tunduk di hadapan Choi. Choi yang melihat itu sangatlah terkejut. Namun tiba-tiba kekuatannya meningkat karena pengikutnya bertambah banyak. Dan dia juga mendapatkan skill konstelasi, yaitu bisa melihat apapun yang ada di Abyss. Setelah itu, Choi pun berniat untuk pergi. Odaigon yang melihat itu menghentikan Choi dan berkata, "Master, kami akan bersama Anda. Aku akan tetap berada di sisi Anda." Choi yang melihat itu berkata, "Namamu Odaigon kan?" Odaigon yang mendengar itu sangatlah senang karena Choi mengetahui namanya. "Aku ini pengembara Abyss. Makhluk mortal seperti kalian pasti akan kesulitan mengikutiku."
Itu tidak masalah. Kami akan mengikuti Anda, bahkan sampai ke bagian terdalam dari Abyss. Lalu sambil bersujud, Odaigon berkata, "Aku adalah Raja Goblin Odaigon. Aku tidak akan melanggar janjiku, walaupun dalam keadaan yang sangat sulit." Choi yang melihat itu sangatlah terkejut dan berkata, "Baiklah, sebaiknya kau tidak menyesali ini. Terima kasih, aku akan melayani Anda dengan sepenuh hati." Dan di sini terlihat mereka yang pergi entah kemana. Lalu Sim pun berpindah. Di sini terlihat Choi yang mengalahkan banyak makhluk yang setara dengan konstelasi. Dan di sini Odaigon bertanya, "Tuan, apakah Anda akan membuang sisa dagingnya?" Choi yang mendengar itu berkata, "Mau dibagaimanakan lagi? Tempat penyimpananku sudah penuh." Odaigon yang mendengar itu berkata, "Aku juga bisa menggunakan sihir ruang." Choi yang mendengar itu berkata, "Mengapa kau baru bilang sekarang?" Setelah itu, di depan mereka terlihat ada bola yang menimbulkan angin kencang. Odaigon yang melihat itu berkata, "Master, ini adalah badai sihir yang sangat kuat. Kita harus mencari tempat berlindung." Choi yang mendengar itu berkata, "Aku sudah mengetahuinya. Mari kita memakai badai itu untuk pergi. Jika masterku pergi, aku harus mengikuti Anda, bahkan jika kematian menjemputku." Dan terlihat mereka berdua yang menunggu badai datang. Namun di sini mereka sangatlah terkejut karena badai itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Goblin yang melihat itu sangatlah senang. Sungguh melegakan. Tadinya kupikir aku akan mati. Dan setelah itu terlihat di depan mereka muncul sebuah gerbang. Lalu kita pun berpindah ke bumi yang juga memiliki gerbang yang sama. Dan terlihat sekelompok hunter yang akan memasuki gerbang. Terlihat mereka memasuki gerbang. Namun tidak lama setelah mereka memasuki gerbang, tiba-tiba gerbang itu meledak dengan sangat keras dan membuat orang-orang yang berada di sekitar gerbang sangatlah terkejut. Setelah ledakan itu terjadi, tiba-tiba gerbangnya menjadi sangat besar. Gawat, ini adalah Dungeon Run A. Bagaimana dengan tim hunter yang telah masuk? Mereka hanyalah hunteran B dan C. Lalu terlihat tim hunter yang telah sampai di dalam. Kelihatannya ini Dungeon tipe reruntuhan. Namun tiba-tiba saat mereka berjalan, salah satu orang berteriak dan berkata, "Ketua, lihat ke sana." Dan ternyata di samping mereka ada banyak sekali monster. Dan para monster itu mengepung mereka semua dan membuat mereka terpojok. Lalu kita pun berpindah. Terlihat Choi dan Odaigon yang telah memasuki gerbang dan muncul di suatu tempat. Tapi tiba-tiba Odaigon merasa ingin muntah karena mabuk perjalanan. Tapi saat Odaigon melihat Choi, dia sangatlah terkejut. Setelah melalui semua itu dan melakukan perjalanan melalui celah dalam ruang dan waktu, dia sangat tenang. Seperti yang kuduga, dia memanglah masterku. Lalu di sini Choi berkata, "Odaigon, aku mencium bau busuk yang muncul entah dari mana. Apa bau ini dari Gaul?" Odaigon yang mendengar itu dengan sangat cepat langsung terbang untuk mencari bau busuk itu. Dan di sini Choi juga menyambungkan penglihatannya ke Odaigon. Dan tiba-tiba saat sedang mengintai, Odaigon melihat ada barang-barang yang sangat aneh. Choi yang melihat itu dari penglihatan Odaigon langsung pergi menuju ke sana. Dan di sini Odaigon juga memberitahu Choi bahwa ada banyak gaul yang mengerumuni satu tempat. Nah, mungkin segitu dulu video pembahasan dari part 8-nya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.